Saat ini kita ada dalam sistem riba. Kita tidak bisa mengklaim kalau kita ada dalam sistem syariah. Kenapa demikian? Karena mata uang yang kita gunakan mata uang ciptaan mereka. Mata uang kertas, siapa yang menciptakan? Mereka, Yahudi, bukan umat Islam. Dan pintarnya mereka menciptakan uang kertas ini adalah untuk menciptakan inflasi demi menjatuhkan satu negara. Mudah dengan uang kertas ini mereka ciptakan aja inflasi. Ya, kalau kita chaos nanti sebentar lagi uang kertas kita tidak berguna, Bu. Sebanyak apapun uang kertas yang kita punya di bank itu nggak akan bernilai ketika negara chaos. Hanya emas dinar dirham yang bisa bertahan. Ya, ibu-ibu ini saya perlihatkan ya salah satu contoh bentuk mereka memerangi kita. Ini bagian dari Ghazwul Fikri, Bu. Bagian dari Ghazwul Fikri. Tahun 2010 kita ada seminar tentang ekonomi syariah. Saat itu kita berharap bisa kembali menciptakan perekonomian dengan dinar dirham, Bu. Ini mohon maaf menyimpang sedikit dari tema, tapi beginilah hebatnya mereka menciptakan mata uang kertas yang penuh syarat dengan makna-makna Saitoni. Nah, ini, Bu. Ya, ini mata uang mereka yang penuh dengan simbol-simbol Dajjalnya. Dan ini menjadi kurs bagi mata uang seluruh dunia. Bahkan rupiah pun dibikin naik turunnya oleh kurs dolar ini. Ya, saya di Palestina waktu sama istri mau ke Wailing Wall, dinding ratapan. Ya, ada anak Palestina datang, pemuda. Dia melihat kita, wah kayaknya ini peziarah. Didatangin tuh, dideketin sama dia. Ilainya turid, ilainya antum zahibun. Mau kemana ada pergi? Ya. Dulu nih, aina haitil buraq. Aina haitil buraq. Tunjukkan padaku di mana dinding ratapan. Ah, hunaka. Ada di sana. Rafiqun. Antar aku. Ya. Akhirnya dia mengantar saya. Kirainnya cuma ngebantu aja, amal soleh saja. Udah sampai, oh iya, syukran ya Habibi. Terima kasih Pak saya, Pak temanku. Bro, syukran bro. Udah gitu dia diam aja. Namprak tangan ya. Oh, minta uang. Ayo ganti, ngantir hukum. Kasih 50.000. Lah, Indonesia rupiah lah. Ya. Hatu qalil, ini sedikit. Lalu kasih yang merah. Nih udah apa-apa yang merah aja kasih. Cuk, malah indit ke itu. Dikasih yang mana dia gak mau. Padahal 100.000. Dikasihlah satu uang dolar. $1. Diterima $1. Besar mana $1 dengan 50.000? Besar 50.000 kan? Ini artinya betapa tidak bernilai uang kita di mata mereka. Dan betapa hebat pengaruh dolar di mata mereka. Padahal di Palestina itu. Jin budak nih. Bukan praktisi ekonomi ya. Ya, orang biasa, pemuda biasa, ngerti yang kayak gini. Nah, ini jahatnya mata uang sistem riba. Padahal yang sesungguhnya, ingat Bu, setiap kali mereka menciptakan satu lembar uang, maka mereka membuat emas senilai uang itu. Mereka membuat selembar uang $100, maka mereka membuat emas senilai $100. Ini emasnya. Dan emasnya dari mana, Bu? Ya, pada akhirnya inilah buah dari inflasi yang mereka ciptakan. Sistem peradaban kehidupan yang berbeda. Ya. Ini hebatnya mereka, Ibu rahmati Allah. Padahal negara yang miskin ini adalah negara kaya. Kenapa? Mereka dibikin bodoh lewat pemikiran, lewat para pemimpin. Mereka diciptakan pemimpin yang mau menjadi boneka. Pemimpinnya dibikin bodoh untuk membodoh-bodohi rakyatnya. Di saat mereka itu sudah bodoh, sudah dibodoh-bodohin, harta kekayaan alamnya diambil. Maka yang sejahtera mereka mengambil eksploitasi kekayaan alamnya. Silakan bandingkan ibu-ibu sekalian. Ini orientasi atau ending dari perang pemikiran yang mereka inginkan. Perang dingin. Tidak perlu diperangi dengan modal banyak. Cukup lewat media. Luar biasa. Ya, ini dalam bidang politik. Silakan perbandingkan, Bu. Ini kehidupan yang mereka ciptakan. Di negara yang miskin ini, yang kelaparan ini, di bawahnya ada berlian, Bu. Dan ada minyak yang mahal. Dan sekarang siapa yang menguasai minyak dan berliannya? Ada Perancis, ada Amerika, bahkan ada Cina.
Angola, negara yang kata kita miskin di Afrika, sekarang Cina punya. Mata uangnya bukan mata uang Angola, tapi yuan. Dan tidak ada satupun masjid yang utuh sekarang. Ini berhasilnya mereka melakukan media. Awalnya dari itu tadi. Ya, didekati para pejabatnya, dibagikan pengaruh, didikte, tawarin kekayaan pejabatnya mau, ya, tekan. Maka setelah dibuka diizinkan, mengadilah produk-produk mereka masuk, termasuk medianya juga masuk. Nah, medianya membuat umatnya, bangsanya yang tadinya muslim dibikin agar tidak islami, agar tidak paham dengan Islamnya. Lewat media, filmnya, acara olahraganya, bahkan didukung ada supporternya. Udah gitu dibikin lupa kepada ibadah, ya, dibikin lupa kepada sholat gitu, dibikin konsernya di jam-jam waktu sholat. Nah, ya kayak gini Bu, luar biasa. Pada akhirnya negara mereka hancur dan mereka pun kelaparan. Ini Ibu sekalian yang mata Allah. Nah, kita tidak berharap bangsa kita seperti ini. Ini alas kaki mereka bandingkan dengan alas kaki yang negaranya kaya sebetulnya. Kita tidak berharap inflasi ini terjadi pada kita, ya. Tapi dan kita tidak boleh dibodoh-bodohi. Contoh saja, ini mereka ciptakan waktu itu. Dan ini bahayanya mata uang kertas. Hitung berapa nolnya? Itu inflasi terparah di dunia, hiperinflasi. Berapa persen? Uang mereka tidak bernilai sama sekali. Dimulai dari apa? Nah ini, lewat pemerintahan, lewat politik. Ya. Maka akan melakukan ini, ya, disampaikan dulu bagaimana Barat itu hebat lewat media. Oh iya, Barat hebat. Udah kerjasama sama Barat, kerjasamalah sama Barat. Ya, kerjasamanya ya lewat presidennya kan? Nggak lewat rakyatnya, lewat presidennya. Presidennya kerjasama tanda tangan, maka masuklah, dikirim menteri keuangannya, menteri hukumnya, sampai nanti menteri agamanya. Udah dikirim departemennya. Oh, ini banyak kampus-kampus yang pasti akan berontak, maka rektor bisa dipilih oleh presiden. Nah, begitu kan? Kita mengalami hal apa yang dulu terjadi pada negara-negara yang sudah mereka kuasai. Ya, untuk membeli roti satu bungkus saja uangnya harus segini. Dan saking inflasinya, maka mereka menciptakan uang terkecil. Uang terkecil segini. Berapa? 50 juta. Uang kertas terkecil. Kalau kita uang kertas terkecil berapa? 1000 kan? Sekarang saya jarang melihat uang 1000. Yang paling sering adalah uang 2000 kan? Uang kertasnya. Di sana Bu, 50 juta uang terkecil Bu. Ibu mau beli sekilo apel, harganya 100 berapa? 100 miliar, 1 kilo. Ini dodol Garut 15 juta. Million sana tuh juta kita kan? Yang ini harganya berapa? 60 juta sakantong lah. Sakit 60 juta Bu. Ini inflasi. Ini dalam bidang, awalnya dalam bidang politik. Nanti kita dibikin seperti ini. Nah, mau beli telur sekilo itu dengan uang sekilo 50 jutaan, 50 miliaran tadi. Uang yang nolnya berapa tadi? 50 juta, uang yang nolnya 50 juta berarti 67. Itu sekilo. Sekilo uang 50 juta sama dengan sekilo telur. Jadi di kilo, bukan dilihat nolnya. Nah, ini inflasi yang mereka ciptakan. Masya Allah. Kita tidak berharap ini terjadi. Ya. Dimulai dari kisruh politik, panas politik, maka ekonomi pun hancur. Ya, luar biasa. Bapak Ibu rahmati Allah, ini awalnya dari pemikiran, ya. Baik. Maka kalau sudah suka dengan produk musik mereka, dengan drama-drama mereka, ada enggak pemuda kita ingin berontak ketika negara mereka dirampas? Tidak ada, lawang pikirannya sudah diambil, fisiknya sudah mereka kuasai juga dengan ritual-ritualnya, dan pikirannya pun sudah ada dalam genggaman mereka. Mau mudahlah didoktrin dan dihancurkan. Bapak Ibu rahmati Allah, inilah efek buruk dari Ghazwul Fikri.